Customer yang membeli barang karena murah, itu loyalty-nya biasanya lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tirta Citot, dan kali ini kita akan di mitos fakta tapi bukan kesehatan. Kita mitos fakta soal bisnis dan dagang, karena itu adalah salah satu profesi saya yang lain. Oke? Pertanyaan pertama, Hakim. Pertanyaan pertama nih Pak, emang benar kalau misalkan kita mau ngebangun bisnis itu harus punya modal yang gede? Nah, ini jawabannya pinter sekali. Pertanyaan Pak. Oh, salah. Pertanyaan nih nggak fokus ya, karena mau buka ya. Jadi maklum ya. Udah menuju akhir nih. Jadi jawabannya adalah tidak selalu butuh modal gede. Besarnya modal itu tergantung dari skala bisnis Anda. Modal itu adalah capital. Ya. Modal itu bisa berupa cash, capital, equity, alias uang yang kita punya sendiri dari tabungan, atau dari pinjaman, dinamakan debt. Sebelum Anda menentukan modal, Anda harus paling tidak membuat BMC atau Business Model Canvas secara basic. Apa BMC? Nih. Jadi setelah Anda membuat BMC, dan Anda bisa menghitung nilai skala dari bisnis Anda harus cek margin profit-nya berapa, dan potensi break-even point-nya berapa. Baru dari situ Anda bisa mengkalkulasikan modal Anda. Contoh, tentu ketika kita menjual sepatu 1000 piece, itu tidak hanya menjual 1000 piece. Modal terbesar dari menjual sepatu adalah investment di bidang Marketing. alat. Satu alat itu bisa MM-an. Dan BEP-nya dihitung per alat. Belum buat-buatnya. Jadi modal itu tergantung model bisnis Anda. Kalau Anda tidak membuat BMC, Anda tidak akan bisa mengkalkulasikan modal capital secara tepat. That's it. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih Pak, di zaman sekarang ini, bisnis online itu lebih mudah diakses daripada bisnis offline. Nah, ini kesalahan dari para pebisnis. Apa coba? Membandingkan online dan offline. Kalau kamu daripada membandingkan, kenapa tidak melakukan dua-duanya? Iya. Jadi, itu adalah namanya source of revenue, online dan offline. Dulu sebelum ada teknologi yang namanya marketplace atau sosial media, kita menjual sesuatu itu offline. Ada yang namanya apa namanya? 3 layer, produsen, distributor, konsumen. Produsen yang membuat barang, distributor yang menjualkan, membeli barang dari produsen, distributor menjualkan konsumen. Berkat adanya e-commerce, ini tier distributor hilang. Kenapa? Gara-gara teknologi, produsen bisa menjual langsung ke konsumen. Itu namanya B2C. Ya. Dan saat bersamaan, pabrik juga bisa menjual ke maklun white label klien. Itu namanya B2B. Jadi, berkat teknologi, ini jadi 2. Nah, teknologi itu jangan sampai ngekat sumber yang lain. Apakah dengan kita online, kita akan ngekat sumber kita yang offline? Belum tentu. Bisa jadi kali 2. Contohnya apa? MAP. Belajar dari MAP. MAP menjual sepatu dari berbagai gerai. Contohnya apa? Foot Locker, Sport Station, Athlete Foot. Benar ya? Tapi di saat bersamaan, MAP juga ada namanya MAP Mall. Nah, atau kita lihat makanan. Kita lihat Almas. Kamu makan di tempat bisa. Tapi saat bersamaan dia ada fitur delivery. Dan saat bersamaan kita juga bisa menggunakan GrabFood atau GoFood. Dari sini kita tahu itu namanya dia menggunakan semua kemungkinan pemasukan. Source of revenue diperbanyak. Jadi jangan sampai karena teknologi kita menutup satu lubang income hanya demi online. Kalau bisa dua-duanya. Apakah budget online selalu lebih murah? Tidak. Contoh, buat website marketplace itu budgetnya bisa 50 sampai cepet. Sama kayak sewa ruko. Dan apakah kalau kita buat medsos langsung viral? Belum tentu. Kalau pengen viral di awal, maka budget marketing gede. Sama halnya dengan masang baliho. Jadi unda-undi, bos. Ya. Di era sekarang unda-undi. Intinya semakin banyak modal ya, semakin gede bisnis tersebut perputarannya. That's it. Pertanyaan ketiga.
sekecil apapun bisnis harus punya branding yang kuat. Nah, ini kayak telur sama ayam. Duluan branding apa bisnis? Bisnis. Belum tentu. Branding. Enggak, belum tentu. It depends. Ada yang membuat campaign brandingnya dulu, baru jualan. Branding baru selling. Ada yang paralel, ada yang memilih selling dulu baru branding. Tetapi pada poinnya, kalau pertanyaan, seberapa kecil bisnismu, branding itu penting. Betul. Karena di era sekarang, bisnis itu aset. Padahal dia belum punya rumah, dia belum punya kantor, dia belum punya mobil, belum punya alat. Dia sudah punya aset pertama. Apa namanya? Intellectual property. Idenya itu adalah aset. Saya punya ide. Buat logo A. Logonya itu adalah aset. Itu kan aset. Logo. Ide. Itu aset. Aset inilah yang akan dikembangkan. Nah, untuk dikenal ke masyarakat, aset ini harus punya nilai brand. Namanya brand equity. Jadi branding adalah sebuah teknik untuk membuat brand itu bernilai. Dinamakan brand equity. Contoh, Anda tahu Aqua? Tahu dong? Aqua bernilai. Kalau saya bilang ke minimarket, Mas, saya beli Aqua. Bisa jadi merek lain. Berarti brand equity Aqua sekuat itu. Sampai air mineral aja disebutnya Aqua. Odol. Sikat gigi merek, pasta gigi mereknya banyak. Tapi ketika kita mau beli pasta gigi, Mas beli odol. Padahal merek odol aja udah nggak ada. Itu contoh. Itu namanya brand equity. Dan itu aset. Dan untuk membranding, itu butuh budget. Jadi buat kawan-kawan yang brandnya besar secara organik, itu bersyukur. Karena untuk membesarkan brand secara organik, itu kemungkinannya 1/1000. Jarang terjadi, tapi bisa. Jadi betul, seberapa kecil usahamu, branding itu penting. Next. Pertanyaan berikutnya. Ini yang lagi banyak di e-commerce nih, Pak. Harga barang yang lebih murah itu lebih menarik di mata konsumen dibandingkan kualitas dari produk. Nah, it depends segmen STP. Ini akan kembali lagi ke pertanyaan basic STP. Segmenting, targeting, positioning. Kita tahu bahwa di Indonesia itu 270 juta penduduk. Dan peredaran uang 90% itu dikendalikan 2% orang saja. 98%-nya itu hidup dengan mepet-mepet UMR. Otomatis kalau mepet UMR, spending mereka akan lebih kecil, betul? Otomatis, piramida terbawah yang dibutuhkan masyarakat adalah barang-barang yang affordable, barang-barang yang cheap, barang-barang yang murah. Sehingga semakin murah barangnya akan semakin diperebutkan. Contohnya promo-promo di hari kembar. Tapi ada tapinya. Customer yang membeli barang karena murah, itu loyalty-nya biasanya lebih rendah. Jadi namanya butterfly customer. Nyoba barang karena promo, 3 bulan, ganti lagi merek lain. Nah, ini akan menjadi titik positif kalau kalian pengen instant sales. Contoh, kamu brand pengen instant sales di Lebaran. Maka kamu tinggal jual baju koko, buy one get two, selesai masalah. Instant sales. Tapi untuk sustainability, itu kurang. Itulah alasan kenapa di bisnis internal analisis ada yang namanya P7. P pertamanya adalah produk, P keduanya adalah price. Nah, selain STP. Jadi kita buat produknya, segmentingnya, targetingnya, positioningnya, baru kita susun price-nya. Nah, di price ini kalau semakin rendah, dia pengalinya harus besar. Contoh, teman-teman tahu merek sampo, kita sebut namanya Clear. Clear itu ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang diiklanin itu. Tapi tahu yang paling laku mana? Saset. Tepat, yang saset. Dan tahu margin profit terbesar yang mana? Saset. Jadi pengalinya banyak nggak? Dia jual Rp2.000. Tapi kalau yang beli 1 juta orang, jadi berapa? 2 miliar. Dan bisnis yang besar di dunia, Unilever, P&G, itu rata-rata adalah FMCGs. Consumer goods, barang kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak barang yang habis pakai kebutuhan sehari-hari. Sabun muka, sabun mandi, sampo, pasta gigi. Fast moving. Ya. Dan cepat.
consumer goods. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi barang murah itu loyalty-nya rendah, tapi bagus buat instant sales. Barang mahal, loyalty-nya tinggi, tapi slow moving. Makanya beberapa brand mencetak 2 segmen. Contoh, ada sampo merek D, di sisi lain dia juga membuat yang merek X yang lebih mahal. Ini yang buat sustainability-nya, yang ini buat instant sales-nya. Atau contoh Clear ngebuat 4. Satu yang gede, satu yang kecil. Karena yang kecil ini perputarannya cepat, pengalinya banyak. Yang gede ini untuk sustain-nya. Itulah. Atau Aqua. Aqua buat galon, 1,5 liter, yang agak gede gembung tuh, 600, 300, gelas, sekarang ada yang botol segini. Tapi aku juga buat Aqua kristal. Nah, yang mahal. Itulah bedanya teman-teman sekalian. Jadi sebelum teman-teman nge-set price, set dulu STP-nya. Itu basic. Setelah STP baru produknya, baru price-nya, baru place-nya, baru promosinya, baru people. That's it. Next. Sebuah bisnis harus bisa riding the wave agar bisa sukses dan ngikutin pasar. Nggak selalu. Tren itu bisa diciptakan. Riding the wave itu ibaratnya gini. Ada namanya blue ocean, ada namanya red ocean. Ya. Red ocean ini ibaratnya kolamnya penuh dengan ikan. Blue itu masih dikit. Let's say parfum. Parfum tiba-tiba booming gara-gara humans. Ya. Terus parfumnya jadi 6. Karena orang melihat ada potensi cuan. Wah, kolamnya banyak nih. Dia nanam ikan di situ. Betul? Terus Anda tiba-tiba pengen buat parfum. Survive nggak? Artinya bisnis yang riding the wave itu adalah bisnis yang jenuh. Kompetisinya banyak, USP-nya sedikit. Apa USP? Unique selling point. Apa pembeda parfum satu yang lain? Branding. Mirip-mirip branding semua. Akhirnya karena terlalu banyak brand di situ, jadinya customer-nya butterfly. Nyoba, pindah. Nyoba itu namanya butterfly customer. Jadi kalau Anda membuat bisnis, cek dulu. Di harga itu sudah jenuh apa belum? Kalau sudah butek, hindarin. Karena kemungkinan berhasilnya akan sejalan dengan jumlah modal yang dikeluarkan. Contoh skincare. Kalau saya membuat skincare gede, modalnya butuh 200 miliar. Kenapa? Untuk meningkatkan market share. Kalau kalian modalnya di bawah 2M, udah kegerus itu pasti. Itu kalau di bisnis jenuh. Semakin jenuh bisnisnya, semakin tinggi modal yang digunakan untuk memasarkan produk tersebut. That's the beauty of marketing. Next. Ada anggapan nih Pak, kalau misalkan kita mau sukses berbisnis, itu sebagai founder kita harus punya gelar bisnis, benar apa enggak? Note. Ketika kamu, kayak saya, menempuh gelar S2, MBA, itu dikarenakan kamu ingin mendalami ilmu manajerial lebih lanjut. Sehingga gelar kamu di S2 itu adalah untuk meminimalisir failure dan memperbaiki pola pikirmu. Biasanya orang-orang yang mengambil MBA itu kerjaannya di manajerial atau dia dulu basicnya bukan dari keluarga pebisnis. Sehingga dia butuh insight knowledge dari MBA. Jadi tujuan kita kuliah S2 atau S1 di bidang bisnis adalah meminimalisir kegagalan, tapi tidak menjamin kesuksesan. Karena kesuksesan itu kembali pada wisdom of decision making. Jadi kemampuan dia memutuskan sesuatu, kapan dia harus memutuskan sesuatu, analisa thinkingnya itu yang menentukan bisnis tersebut berhasil apa enggak. Nah dengan kita menempuh pendidikan bisnis, MBA, MM, itu mengurangi resiko failure-nya. Karena kita mengetahui ilmuannya seperti apa. Jadi dua-duanya harus imbang. Kalau nggak mau kuliah, ya belajarnya lewat soft course, kursus, baca buku. Dan experience-nya harus ada. Kamu S3, tapi kamu buat bisnis, apakah pasti sukses? Tidak, kalau kamu lack of experience. Jadi pebisnis itu ibarat nakoda. Harus paham mata angin, tapi harus punya feeling kapan mengembangkan layar, kapan menghindari karang. Kalau kamu cuma hafal teori tok, kamu tidak tahu feeling laut, kamu tenggelam. Kamu tidak tahu mata angin, tapi kamu punya feeling, kamu nyasar. Jadi ibaratkan nakoda. Oke kawan-kawan, nah, di sela-sela edukasi mitos fakta soal perbisnisan, buat teman-teman sekalian kan
main incomeku tuh sebenarnya dari Susan Care, Nom Clinic, dan ada sebuah toko namanya Communion, ada di Post Blok. Dan itu udah delegasi beberapa PT dengan partneran. Dan saya juga ada affiliate di TikTok, jadi menjualkan beberapa brand milik partner, itu kalian bisa cek showcase-nya. Dan karena banyak, tentu saya membutuhkan sebuah sistem yang ada inventory-nya. Karena ini multitasking, dua hal ini kalau sampai miss, wah itu bisa jadi selisih. Contoh, hal yang pernah saya alami itu adalah membagi delegasi. Contoh saya harus restock. Di satu sisi yang di Jakarta minta restock sepatu. Di sisi lain, toko yang di Jogja minta restock liner. Nah itu akan menjadi miskom kalau delegasinya nggak tepat. Oleh karena itu di era sekarang kita dibantu oleh teknologi. Nah, teknologi ini akhirnya saya manfaatkan agar dua profesi saya ini bisa berjalan secara seimbang. Contoh kalau misalkan di marketing ada yang namanya marketing tools. Nah, kalau di bisnis, itu jujur tools-nya banyak. Ada tools yang buat website, ada tools yang buat masukin barang ke e-commerce, ada tools yang harusnya tuh buat invoice, faktur pajak, apalagi zamannya Kortek, untuk input faktur pajak. Ada tools yang memang dibuat financial recap, ada yang buat cash flow, dan itu tuh toolsnya beda-beda. Tentu kan kalau seperti itu ribet ya, Bor ya? Ribet dong. Jadi tentu kita harus daftar member bisa tuh berapa? 80-an tools tuh. Otomatis budget akan membengkak. Akhirnya aku mulai mencari itu bisnis tools yang mencakup semuanya, yang gampang digunain, lengkap, tapi secara pricing itu secara quality good dan secara pricing tuh good. Jadi mencakup semuanya, bener rugi loh bro. Dari situ aku survei, aku tanya sama beberapa owner bisnis. Dari situ aku nyoba sebuah software yang namanya Odoo. Nah setelah kita cek, saya pikir Odoo itu cuma inventory system. Ternyata Odoo itu adalah business management software yang udah dipakai banyak bisnis di Indonesia dari industri atau skala apapun. Dari low, medium, sampai high. Karena keunggulannya itu adalah scale as you grow. Jadi kita mengambil tools yang memang bermanfaat buat sesuai dengan skala bisnis kita. Nah enaknya Odoo itu adalah, ini yang saya tadi bahas. Dia tuh built-in ada lebih dari 70 aplikasi. Jadi kamu nggak perlu tuh membership sendiri-sendiri. Kayak, oh kamu buat invoice, kamu harus ini. Kamu financial recap, kamu software ini. Kamu mau buat faktur pajak sama ini. Kamu mau buat inventory system, pakai ini. Kamu buat HR, absen, sampai ini. Nah, kalau di Odoo, itu 70-nya, itu jadi satu. Dengan biaya langganan yang affordable. Kalau gratisan, ya ruwet. Ya ora mungkin, no. Jadi, karena biaya langganannya affordable, itu bisa disetting variable cost. Sesuai dengan kebutuhan skala usaha. Dan siap diinstal. Nah, saat bisnis kalian udah butuh, baru pakai apps yang dibutuhkan. Dan salah satu masalah bisnis adalah financial recap, atau pencatatan perihal akuntansi. Kalau kita manual terus pakai nota, udah nggak pernah saya pakai, itu bahaya. Contoh, di Susan Care, itu notanya jadi 4. Nota manual buat mendata sepatu, 1 buat customer, dan yang 1 buat sepatu, 1-nya buat pendataan digital point of sale. Nah, dan kalau manual, itu rentan fraud. Ya, jadi itu pendataan. Sehingga kalau pendataan, ideal tuh real time. Paling enak adalah kamu pindah ke apps. Salah satunya Odoo. Quotation, ini cocok banget kalau kita penagihan wholesale. Kita cek barangnya, inventorinya ada apa enggak, kuotasinya langsung deng auto, bayar sampai dicatat pembayarannya. Dan laporan keuangan itu tinggal kompilasi semua, keluar financial recap untuk sehingga meminimalisir terjadinya selisih. Soalnya kalau selisih, wah tuh chaos banget. Buat teman-teman yang usaha pasti tahu dong problem selisih kayak apa. Apalagi kalau kita ngurus by project, kayak 4Wave tuh by project. Sehingga klien nanti tahu KPI apa yang sudah terpenuhi, KPI apa yang belum terpenuhi, sehingga kita bisa bertanggung jawab terhadap klien. Ini yang paling penting, kalau mau jualan di website sendiri. Odoo itu juga ada fitur e-commerce, semuanya terintegrasi di satu software. Jadi kamu nggak perlu tuh update satu-satu ke e-commerce. Ini yang gunanya affiliate saya. Saya nggak perlu tuh update barang satu-satu. Karena tinggal terintegrasi satu software. Dan biasanya ini tuh software terpisah. Di Odoo jadi satu. Jadi hal-hal administratif kelar. Jadi waktu saya sebagai seorang C-level itu habis untuk mikirin strategi. Nggak habis ngurusin operasional. Dan pegawai saya lebih efektif. Sehingga kita bisa fokus untuk scale up bisnis yang udah ada. Penggunaan satu app Odoo ini gratis. Dan biaya subscribe-nya tergantung dari penggunaan Anda. Dan ini free trial. Atau kalau mau ngobrol bareng, pakar Odoo, itu gratis juga. Cukup klik link di description box. Nah, kawan-kawan, itu tadi sharingku mengenai Odoo dan sebagai seorang pebisnis. Kita lanjut di 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir nih, Pak. Lebih baik punya satu bisnis yang besar daripada beberapa bisnis-bisnis kecil. Nah, itu menjadi lingkaran. Kalau kamu sudah punya bisnis yang besar,
Cara terbaik untuk mengembangkan bisnismu akan lebih besar adalah dengan cara memecahnya. Jadi ketika bisnismu sudah sangat besar, besar itu dilihat dari cash flow. Kalau kita melihat dari Dirjen Pajak, UMKM itu ketika perputarannya di bawah 3,6 miliar per tahun. Lalu 3,6 sampai 15 disebut tengah. Di atas 15 sampai menuju 50 itu tengah agak besar. 50 sampai 100 itu besar. Ketika bisnismu perputarannya sudah sangat besar, kamu tentunya akan menghadapi revenue-nya itu nggak mungkin dari satu doang. Contoh, kalau kamu buka salon, penghasilan pertama dari potong rambut, cat rambut, kerimbat, berarti source revenue 3. Susan Care, deep cleaning, fast cleaning, repaint, premium cleaning, angel wing, 5. Semakin besar bisnismu, berarti tentu ada cash cow atau sapi perahnya banyak. Nah, tentu sapi perah yang banyak ini akhirnya dipisah menjadi bisnis yang mandiri. Contoh apa? Jarum. Jarum Corporation punya Pokok finance, BCA. Lalu punya e-commerce, Blibli. Punya travel, apa? Tiket.com. Dari situ kita tahu bahwa semakin besar bisnisnya justru dia akan mengembangkan revenue yang sudah jadi kuat menjadi bisnis terpisah agar muncul revenue yang lain. Tujuannya biar tidak kompleks dan tax planning, bro. Kalau perputaran uang di perusahaan ini sangat besar, maka pajak badannya akan sangat besar. Maka dipecah menjadi PT kecil. Itu legal tax planning. Sehingga perputarannya menjadi kecil lagi. Buat teman-teman, belajar tax planning sama konsultan pajak atau ahli pajak. Karena pajak badan juga ada nilainya dan bertingkat. Itu alasan kenapa pas PPN tiba-tiba naik, pusing semua. Kenapa? Karena naiknya dadakan. Dan ketika naik dadakan, berarti harus mengubah harga barang. Itu yang jadi masalah. Jadi jelas, semakin besar bisnisnya justru harus dipecah. Contoh apa? MAP. Sekarang punya jual handphone di Gmap. Bahkan punya F&B. Beberapa F&B, salah satunya kan Starbucks itu kan MAP. Itu kan MAP, under MAP. Ya, Era Jaya dulu jual handphone, sekarang jual Esix. Loh, Esix tuh under Era Jaya. Pertanyaan terakhir. Terakhir nih Pak, di zaman sekarang ini, bisnis itu harus viral biar sukses. Setuju apa enggak? Batu bara nggak viral ya, Pak? Saya jual batu bara itu viral. Tidak semua yang viral itu sesuai dengan income. Viral itu adalah teknik marketing. Salah satunya AISAS. AISAS. Nih definisinya. Viral itu ibaratnya viral marketing adalah yang nge-share banyak. Tapi apakah yang nge-share pasti beli? Itu namanya customer acquisition. Customer acquisition. Itu dua hal berbeda. Jadi perbandingannya adalah yang nge-share itu belum tentu beli. Yang nge-share itu bisa jadi cuma ngeklik. Yang nge-share bisa jadi cuma baca. Nah, yang jumlah yang nge-share yang akhirnya beli itu namanya customer acquisition. Dan itu dibandingkan. Jadi bisnis yang sukses adalah bisnis yang viral dan customer acquisition-nya tinggi. Jadi buat teman-teman, viral itu bagus untuk meningkatkan awareness dan interest. Tapi belum tentu mempengaruhi decision making-nya dari customer untuk membeli. Contoh, ada brand. Lihat influencer terkenal, di-endorse lah dia. Fee-nya 7 juta. Apakah 7 juta pasti beli? Tapi viral. Gagal nggak? Belum tentu. Kalau dianggap secara marketing, dia sukses secara awareness. Karena viral. Tapi kalau dinilai KPI-nya dari sales, dia gagal. Karena nggak ada yang beli. Nah makanya era sekarang digital marketing adalah KOC, Key Opinion Customer. Jadi dinilai influencer tidak hanya sekedar viral, tapi bisa menjual. Jadi perbandingannya adalah budget yang dikeluarkan buat influencer dibandingkan dengan jumlah view, dibandingkan dengan jumlah sales setelah dia ngepost. Gitu maksudnya. Kalau di TikTok namanya affiliate CTA. Itu alasan TikTok tuh disruptif. Kenapa disruptif? Dia menggabungkan 3 platform.
satu e-commerce, dua sosial media, ketiga konten kreatornya. Sehingga konten kreator bisa berkoneksi dengan produsen untuk menjualkan barang secara langsung. Yang mati siapa? Middleman alias distributor. Itu alasan banyak yang menentang TikTok Shop ketika tidak gabung sama Tokped. Karena disruptif. PT-nya 1, izin usahanya 3. Ini buat kawan-kawan sekalian. Oke kawan-kawan, soal bisnis, silakan tanyakan di kolom komentar, akan saya jawab. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan thank you Odoo sudah support konten kali ini.